Pengampunan adalah kunci pemulihan. Ingat saudara, pengampunan adalah kunci pemulihan. Ini yang ketiga saudara. Bahwa pengampunan adalah kunci pemulihan. Saudara, akar pahit kecewa dendam itu dosa yang mengikat. Itu juga sampai ke dalam roh kita. Nah, kalau orang dendam, orang kecewa, itu ada hati namanya hati yang panas. Makanya dalam kasus-kasus dalam pelayanan pelepasan, ada orang konseling, dia kecewa dendam, akar pahit. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dilayani dia kesurupan. Orang kecewa dendam, misalnya suaminya kena ilmu hitam, kena wewe gombel. Nah, hatinya panas, hatinya kecewa karena suaminya ditarik orang dipakai guna-guna. Perlu sudah tahu bahwa ilmu hitam mengambil energi negatif manusia, yaitu dari api kegelapan. Ingat saudara, bukan api Roh Kudus, bukan, tapi api kegelapan, yaitu apa? Kekecewaan, dendam, akar pahit. Makanya orang kalau suaminya kena ilmu hitam, istrinya kecewa, dendam, akar pahit, itu ibaratnya mobil yang tidak ada bahan bakar, mogok dikasih bahan bakar. Karena apa? Bahan bakar ilmu gaib adalah, intisarinya adalah kekecewaan, dendam, akar pahit manusia, energi negatif. Semakin kecewa, semakin dendam, semakin, ingat saudara, kekuatan ilmu yang mengenai suaminya tambah hebat. Dosa yang mengikat yang ketiga adalah kekecewaan, akar pahit, dendam. Alkitab berkata, segala panas hati, ingat, selesaikan itu semua sebelum matahari terbenam. Artinya apa? Perlu tahu, kalau orang kecewa, orang dendam, orang akar pahit, orang marah, sampai dibawa tidur. Nah, serangan kuasa gelap itu selalu malam. Dan pengiriman kuasa gelap itu masuk ke alam bawah sadar waktu malam. Waktu malam masuk, maka akan mempengaruhi dirinya. Itu adalah ikatan. Nah, kalau saudara punya suami yang terkena guna-guna, terkena ilmu hitam, ampuni dia. Hadapi tanpa dendam, hadapi tanpa kecewa, hadapi tanpa rasa yang namanya akar pahit. Maka kekuatan ilmu hitam itu netral. Kenapa? Karena akar pahit, kecewa, dendam adalah dosa yang mengikat. Jadi saudara hati-hati. Ingat, apakah orang Kristen tidak bisa kena santet? Kalau orang Kristen yang hidup dalam Tuhan, umat perjanjian baru, tidak ada dosa yang mengikat. Mantra, santet, guna-guna apapun, dijamin tidak bisa kena. Kecuali ingat, ada dosa yang mengikat. Yang ketiga adalah akar pahit, kecewa, dendam. Ingat saudara, apa saudara? Akar pahit, kecewa, dendam. Itu dosa yang mengikat yang ketiga. Yang keempat, saudara. Dosa yang mengikat yang keempat, yaitu apa? Iri hati. Nah saudara, dosa yang paling tua, dosa yang paling awal adalah dosa kesombongan. Ingat saudara, dosa apa saudara? Dosa apa saudara? Kesombongan. Ingat saudara, dosa kesombongan. Nah, itu dosa yang paling tua. Nah, kejatuhan Lucifer ingin menjadi Allah. Kejatuhan Adam dan Hawa ingin menjadi seperti Allah. Dosa yang paling tua nomor satu adalah kesombongan. Tapi dosa nomor dua ada. Ada dosa kesombongan, ada dosa nomor dua lagi, yaitu iri hati. Apa buktinya ada dosa kedua? Ingat saudara, Kain dan Habil. Saudara, dosa nomor satu yang paling tua adalah kesombongan. Nomor dua adalah iri hati. Orang iri hati, hidupnya tidak akan ada damai. Orang yang iri hati, hidupnya penuh dengan kekecewaan. Orang yang iri hati, artinya orang yang tidak mau bersyukur. Orang yang iri hati, pikirannya selalu negatif.
Orang yang iri hati banyaknya menggunakan semua cara dihalalkan. Kenapa disebut dosa nomor 2? Saudara perhatiin. Waktu manusia diusir dari Taman Eden. Ada Kain, ada Habil. Mereka sama-sama memberikan persembahan. Persembahannya Habil diterima Tuhan. Kain ditolak. Apa yang terjadi? Kain iri hati. Nah, dari iri hati itu berlanjut dosa yang berikutnya, pembunuhan. Yaitu apa? Kain membunuh Habil. Saudara, ingat, kenapa Kain bisa terkena bujukan setan? Karena ada dosa yang mengikat, yaitu iri hati. Jadi saudara, untuk saat ini, saudara yang iri hati bertobat saudara. Orang yang iri hati adalah orang yang tidak mau menerima dirinya. Ada satu pengalaman yang saya alami dalam hidup ini. Apa itu saudara? Sebelum saya bertobat, saya diajar kakek saya berkata demikian. Guru yang terhebat, guru yang terbaik adalah musuhmu. Ingat saudara, guru yang terhebat, guru yang adalah lawanmu, musuhmu yang paling hebat. Bagaimana caranya kakek? Kalau kamu punya musuh, kamu belajarlah dari musuhmu. Itulah guru yang terhebat. Nah, disitulah kamu belajar bagaimana caranya untuk mengalahkan musuhmu. Otomatis kamu harus belajar dari gurumu. Gurumu apa? Gurumu adalah musuhmu itu. Jadi kalau kamu punya lawan yang hebat, itu adalah guru yang terbaik. Kalau engkau bisa ngalahkan dia, minimal ilmumu sama. Atau bahkan di atasnya dia. Jadi kalau kita ini punya saingan, kalau kita punya lawan, saudara jangan iri hati. Belajarlah dari lawanmu. Kenapa dia bisa belajar? Kenapa dia bisa berhasil? Kenapa dia bisa sukses? Kenapa dia bisa hebat? Nah, kakek saya pernah waktu saya belum bertobat saudara, umur 9 tahun, waktu itu kakek saya berkata, Tony ada apa? Kamu harus kalahkan kami berdua sekaligus. Kalau kamu tidak bisa kalahkan kami berdua, kamu tidak bisa keluar dari pertapaan ini. Kenapa kakek? Kakek saya ngomong, pokoknya sampai mati pun kamu tetap di sini. Kalau kamu belum mengalahkan kami berdua. Mau enggak mau apa? Saya ingin keluar dari tempat itu. Hanya dengan satu cara. Harus mengalahkan guru saya sendiri. Karena guru saya berkata, musuh yang terhebat adalah guru yang terhebat. Nah, saya belajar dengan tujuan apa? Supaya keluar dari tempat pertapaan. Latihan berbagai macam cara untuk menemukan cara bagaimana mengalahkan mereka berdua sekaligus. Nah, disitulah saya berupaya latihan pagi, siang, malam untuk menemukan cara bagaimana mengalahkan kedua guru saya. Nah, dan apa yang terjadi? Berhasil. Dalam satu pertarungan, dua-duanya kalah. Di situ saya baru mengerti kata-kata kakek saya. Guru yang terhebat adalah musuhmu yang terkuat. Dan kalau kamu bisa mengalahkan musuhmu yang terkuat, artinya apa? Kamu minimal seperti dia, kemampuannya bahkan lebih hebat. Jadi saudara, kalau engkau punya saingan, jangan engkau iri hati. Kalau engkau punya lawan bisnis, jangan iri hati. Karena lawan yang terhebat adalah guru yang terbaik. Nah, artinya apa? Engkau belajar kenapa dia berhasil. Baik dari manajemennya, baik dari marketingnya, baik dalam pola pikirnya. Kenapa dia bisa berhasil? Pelajari itu. Ingat saudara, iri hati itu paling mudah terkena serangan ilmu hitam. Jadi saudara ingat, pertama perzinahan. Kedua apa saudara? Penyembahan berhala, pegang-pegang jimat, sinkritisme. Yang ketiga, ingat saudara? Nah, akar pahit kecewa, dendam. Yang keempat, ingat saudara, iri hati. Karena iri hati, ingat saudara, itu adalah menimbulkan kedengkian, menimbulkan panas hati, kekecewaan. Saudara, orang yang iri hati adalah orang yang tidak bersyukur
untuk menerima dirinya. Jadi saudara, anggap sajalah kalau engkau punya lawan yang hebat, partnermu saudara. Artinya apa saudara? Engkau belajar kenapa dia bisa berhasil, kenapa dia bisa sukses. Nah, baik dari manajemennya, baik dari marketingnya, pelajari semuanya. Jangan engkau punya niat menjatuhkan orang. Jangan engkau punya niat untuk menghancurkan orang. Tapi engkau belajar apa? Bersyukur dan belajar dari lawanmu. Ingat saudara, lawan terhebat adalah guru yang terbaik. Nah, yang keempat, dosa mengikat yang keempat adalah iri hati. Yang kelima, rokok saudara. Nah, rokok ini mengikat juga saudara. Nah, ada yang pertanyaan tanya sama saya, Pak Daud, mana di Alkitab dikatakan dilarang merokok? Memang di Alkitab tidak tertulis dilarang merokok saudara. Tetapi di pom bensin ada. Nah, dilarang merokok. Nah, coba ngerokok di pom bensin, meledak saudara. Kalau kena bensinnya meledak saudara. Maka dikatakan dilarang merokok. Nah, ngerokok itu mengikat. Nah, yang kelima adalah merokok. Merokok itu termasuk mengikat saudara. Itu seperti kayak orang kecanduan saudara. Untuk lepas susah. Nah, saya puji Tuhan, saya bisa bebas dari rokok. Itu karena mujizat Tuhan. Saya ngerokok itu usia 9 tahun saudara. Saya ngerokok itu usia 9 tahun. Dan rokoknya itu tingwe, ngelinting dewe. Ini. Itu dari tembakau, cengkeh, wur, dan setelah itu dikasih kemenyan. Jadi itu kayak candu bener. Kalau ngerokok itu, umur 9 tahun saya udah ngerokok itu. Kenapa? Waktu itu gara-garanya saya ini setiap baca mantra bakar kemenyan gini. Saya capek, bikin areng, ngasih kemenyan, komat kami capek. Saya tanya sama guru saya, ada enggak cara yang lebih simpel? Ada, pakai rokok kasih kemenyan. Tak pikir-pikir cara ini betul juga. Setelah itu saya coba, akhirnya saya kecanduan. Saya terikat rokok karena ada kemenyannya. Dan saya masih ingat itu kemenyannya kemenyan Arab, bau banget saudara. Kalau saya ngerokok, kanan kiri bisa roboh saudara. Kenapa? Mabok saudara. Enggak kuat baunya menyan. Nah, umur 9 tahun saya ngerokok. Wah, untuk ngundang mantra-mantra, gitu mantra-mantra. Dan apa yang terjadi saudara? Dari umur 9 tahun, umur 18 tahun, saya kalah sama pendeta Gilbert Lumaindong. Hilang ingatan 1 tahun. Nah, karena hilang ingatan 1 tahun, saya lupa kalau itu pernah ngerokok. Nah, tahun 93 saya ketemu Tuhan Yesus, saya sembuh. Begitu sembuh, saya terbebas dari ngerokok. Yang jadi pertanyaan, apa saudara perlu edan dulu 1 tahun? Nah, saya bisa stop. Saudara, untuk berhenti merokok, itu harus dari kemauan sendiri. Ya, orang lain hanya mendorong, tapi harus dari kemauanmu sendiri. Orang rokok itu paling mudah kena serangan ilmu hitam. Kenapa orang rokok paling mudah kena serangan ilmu hitam? Saudara, dalam unsur rokok itu ada namanya api. Kedua adalah asap. Ketiga adalah kayu. Ingat saudara, kemenyan terbuat dari kayu. Untuk ngundang roh itu pakai kemenyan. Dibakar keluar api dan asap. Nah saudara, sedangkan rokok, ingat saudara, ada kayu, ada api, ada asap. Satu unsur. Makanya orang yang ngerokok itu paling mudah kena ilmu hitam, terkena ilmu santet saudara. Karena apa? Ngerokok. Nah saudara supaya tidak terkena ilmu hitam, saudara berhentilah merokok. Nah makanya orang kalau gendam itu pakai rokok, baca mata diginikan. Begitu niup, masuk, set terpengaruh, kena. Ingat, merokok pun adalah mengikat. Yang jadi pertanyaan, Pak orang Kristen bisa enggak kena ilmu santet? Kalau dia hidup dalam Tuhan,
santet, tenungan, serapah, mantra apapun tidak bisa kena. Kecuali ingat saudara, ada dosa yang mengikat. Nah, dosa yang mengikat ini yaitu apa saudara? Adalah merokok. Kalau saudara ingin tidak terkena ilmu hitam, berhentilah merokok. Ingat saudara, Bileam bin Beor, dia tahu untuk ngutuk Israel dia gagal. Nyumpain Israel gagal. Mantrain Israel gagal. Tapi dia licik. Karena iblis, bapak segala dusta, tidak mau umat Tuhan itu menang. Tidak mau umat Tuhan itu diberkati. Apa yang terjadi? Dia kasih saran kepada Balak supaya ada dosa mengikat dalam Israel. Dosa apa? Perzinahan. Supaya Israel kenapa? Hukuman Tuhan. Kasih saran lagi. Supaya ada dosa penyembahan berhala. Supaya apa? Supaya Tuhan marah. Dan kalau Tuhan marah, ingat saudara, perlindungan dicabut. Kalau perlindungan dicabut, roh masuk. Nah, tapi Israel bertobat. Musa berdoa minta ampun sama Tuhan. Nah, saudara ingat saudara, apapun dosamu, apapun yang kau lakukan dalam hidupmu, saya beritahu pada saudara, bertobat. Jangan ada dosa yang mengikat. Ingat kejatuhan Simson. Mengikat saudara. Tuhan marah dan Tuhan undur. Nah, makanya Raja Daud waktu jatuh dalam dosa dengan Batseba, waktu dia ditegur, dia bertobat. Yang karena dia takut sekali kalau roh Allah diambil dalam dirinya. Waktu dia ditegur sama Nabi Nathan, dia sadar, dia bertobat. Dia ngomong, jangan sampai ambil rohmu di dalamku. Karena dia tahu dosa mengikat itu mendukakan hati Tuhan. Raja Daud bertobat dan Tuhan ampuni. Tapi tetap ada hukuman. Anak hasil hubungan gelap itu mati. Ingat saudara, akibat dosa adalah maut. Dosa Raja Daud dengan Batseba. Anaknya mati. Nah, dari Batseba pula lahir Salomo. Nah, saudara, segala apapun dalam hidupmu yang dosa mengikat, hentikan, bertobat. Nah, 5 dosa mengikat inilah yang bisa menyebabkan orang Kristen terkena ilmu hitam. Nah, Pak, apakah ada hanya 5 ini? Ada saudara. Tapi yang 5 ini yang paling berisiko tinggi. Yang bisa mengenai seseorang.